Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Kita bahas hari ini mata kuliah biofarmaseutik tentang ketersediaan hayati atau bioavailabilitas bagian pertama. Efektivitas terapi suatu obat bergantung kepada kemampuan bentuk sediaan obat untuk melepaskan senyawa obat ke tempat kerjanya pada kecepatan dan jumlah yang sesuai dari suatu bentuk sediaan. Jadi, obat-obat di dalam suatu bentuk sediaan atau active pharmaceutical ingredients berada di dalam suatu sediaan bisa berupa partikel atau berupa larutan. Ya, pada umumnya berupa partikel. Jadi, bahan obat, senyawa obat maksudnya berada dalam bentuk partikel di dalam sediaan. Obat-obat pertama kali akan dilepaskan atau rilis berupa partikel. Nah, partikel ini akan larut di dalam cairan di sekitarnya. Obat-obat yang sudah larut ini, sudah dalam bentuk molekul, ini akan tersedia, akan dapat melintasi membran sel, masuk ke dalam sirkulasi sistemik atau peristiwa absorpsi. Nah, untuk obat-obat yang sudah dalam bentuk larutan di dalam sediaannya, tentu langsung dapat diserap melalui membran sel. Obat yang sudah diserap melalui membran sel ini akan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, akhirnya mencapai tempat kerjanya di dalam tubuh, biasanya berupa reseptor. Setelah mencapai jumlah yang cukup, kadar yang cukup di dalam darah, maka obat akan memberikan efek terapi. Ketersediaan hayati merupakan kecepatan dan jumlah obat yang tidak berubah yang diserap dari bentuk sediaannya untuk tersedia pada tempat kerjanya. Pengukuran ketersediaan hayati ini akan memberikan data tentang kecepatan dan jumlah obat yang aktif secara farmakologis untuk kemudian memberikan efek terapi setelah mencapai kadar yang cukup di dalam sirkulasi darah dan tersedia dalam jumlah yang cukup pada tempat kerjanya. Kecepatan dan jumlah obat yang diabsorpsi yang merupakan obat yang tidak berubah dari bentuk sediaannya merupakan parameter yang penting dalam ketersediaan hayati. Ya, jumlah dan kecepatan obat yang dapat mencapai sirkulasi sistemik untuk memberikan efek terapi. Jumlah obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik setelah suatu pemberian obat itu bisa 100% atau kecil dari 100%. Untuk obat-obat yang pada pemberian injeksi intravena, semua obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik. 100% obat masuk dalam sirkulasi sistemik. Nah, tentu saja fraksi obat yang masuk ke dalam darah tersebut adalah 1, karena semua obat langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Sedangkan pada pemberian yang lainnya, misalnya oral, merupakan pemberian ekstravaskular, itu obat masuk ke dalam tubuh melalui proses absorpsi. Jadi obat harus melalui suatu rintangan, sehingga pada umumnya persentase obat yang masuk ke dalam darah itu adalah kecil dari 100%. Sangat
sedikit sekali obat-obat pada pemberian oral misalnya yang bisa mencapai ketersediaan hayati 100%. Pada umumnya kecil dari 100%. Misalnya ada obat yang hanya 75% atau lebih kecil mungkin lagi yang masuk ke dalam darah, dan ada juga obat yang 80% masuk ke dalam darah. Nah, kalau obat yang masuk ke dalam darah itu 75%, maka fraksi obat yang masuk itu adalah 3/4. Sedangkan kalau 80%, ya 4/5. Kenapa kajian ketersediaan hayati ini penting? Ya, karena untuk memastikan produk obat yang dibuat atau sediaan obat yang dibuat itu aman dan efektif. Di persyaratan ini merupakan persyaratan mutlak yang ditetapkan oleh FDA, Food and Drug Administration. Yang kedua, untuk menentukan keamanan dan efikasi obat itu sendiri. Ya, kalau tadi merupakan persyaratan, sekarang merupakan yang harus dilakukan untuk menentukan apakah suatu obat itu aman dan efektif untuk terapi suatu penyakit. Nah, pengukuran ketersediaan hayati ini atau ketersediaan hayati ini ada dua macam, yaitu ketersediaan hayati absolut dan ketersediaan hayati relatif. Nah, untuk obat-obat yang baru diformulasi, sangat diperlukan kajian ketersediaan hayati untuk mendapatkan ketersediaan hayati yang setara atau bioequivalence dengan formulasi standar. Di formulasi standar ini adalah formulasi yang sudah terbukti secara klinik memberikan ketersediaan hayati yang bagus dan memberikan efek terapi yang optimum. Nah, formulasi standar ini biasa disebut sebagai produk inovator. Biasanya berupa obat paten suatu pabrik farmasi yang sudah terbukti aman dan efektif. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan hayati suatu obat. Yang pertama adalah cara pemberian. Seperti tadi sudah dijelaskan, kalau obat diberikan IV, obat seluruhnya masuk ke dalam darah, 100% obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik, dan fraksi obat yang masuk adalah 1. Sedangkan kalau diberikan dengan cara lain, ketersediaan hayatinya akan lebih kecil. Misalnya kalau pemberian oral, ketersediaan hayati biasanya lebih kecil dari 100%. Dan juga kadar obat di dalam darahnya itu naik perlahan-lahan, tidak seperti IV. Ya. Kemudian yang kedua, faktor pasien. Ya, pasien yang baru lahir misalnya, atau dewasa, atau pasien lanjut usia, akan berbeda ketersediaan hayati obatnya yang masuk ke dalam darah. Kemudian juga keadaan penyakit pasien. Misalnya pasien yang diare misalnya, ya ketersediaan hayatinya bisa lebih rendah lagi. Kenapa? Karena obat akan keluar melalui feses sebelum sempat diserap secara sempurna oleh saluran cerna. Begitu juga misalnya kalau pasiennya muntah. Kalau pasiennya muntah setelah beberapa saat, nah tentu saja obatnya belum sempat diserap, obatnya sudah keluar melalui cairan muntah, tentu obat yang masuk ke dalam darah akan sedikit dan ketersediaan hayatinya akan rendah. Kemudian faktor-faktor farmaseutikal. Ya, termasuk sifat fisikokimia senyawa obat akan berpengaruh terhadap ketersediaan hayati obat. Obat-obat yang mudah larut akan mudah diabsorpsi. Sedangkan yang sukar larut ya akan lebih susah diabsorpsi. Dan itu pun ada dua kategori obat yang larut tetapi permeabilitasnya rendah, yang kemudian obat yang mudah larut tetapi
permeabilitasnya rendah, ya tentu akan lebih sedikit dia diserap dibandingkan dengan obat yang larut dan permeabilitasnya bagus. Demikian juga ada obat yang kelarutannya rendah dan permeabilitasnya bagus untuk mudah melintasi membran sel. Ini tentu lebih tinggi ketersediaan hatinya dibandingkan dengan obat yang sukar larut dan juga permeabilitasnya rendah. Jadi sifat fisikokimia senyawa obatnya berpengaruh terhadap ketersediaan hati obat. Itu baru merupakan suatu contoh. Sedangkan sifat-sifat fisikokimia bahan tambahan juga dapat mempengaruhi ketersediaan hati obat. Nah, di samping itu, karakteristik bentuk sediaan akan berpengaruh terhadap ketersediaan hati obat. Misalnya, tablet, ya, walaupun sama-sama tablet, ya akan memberikan ketersediaan hati yang berbeda antara tablet biasa misalnya dengan dibandingkan dengan tablet salut gula atau bentuk tablet yang lain. Cara pemberian obat. Cara pemberian obat akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan hati. Seperti yang dijelaskan tadi, dan umumnya urutan kecepatan obat masuk ke dalam darah untuk tersedia di dalam darah, yang sediaan parenteral lebih cepat dibandingkan dengan pemberian oral, dan pemberian oral juga akan lebih cepat dibandingkan dengan pemberian rektal, dan demikian juga dengan topikal. Jadi kalau kita gunakan topikal, nah akan sedikit obat yang bisa masuk dan lambat. Nah, itu cara pemberian. Untuk cara pemberian yang sama, misalnya parenteral, juga akan pengaruhi ketersediaan hati obat. Ya, sebagai contoh, kalau parenteral diberikan secara IV, akan memberikan ketersediaan hati yang berbeda dengan pemberian secara intramuskular. Kebanyakan obat-obat diberikan secara oral. Ya, ini karena pertimbangan kenyamanan pasien dan stabilitas senyawa obat. Ya, untuk tablet saja misalnya, itu lebih dari 70% obat diberikan dalam bentuk tablet. Ya, karena dalam bentuk tablet obat lebih stabil dan sangat mudah menggunakan bagi pasien. Kemudian dosis obat yang diberikan kepada pasien harus dapat memberikan ketersediaan hayati yang cukup. Jadi dosis yang diberikan harus dosis yang dapat memberikan ketersediaan hayati yang cukup. Tujuan kajian ketersediaan hayati. Yang pertama, dalam pengembangan bentuk sediaan baru, bentuk formulasi baru. Kemudian untuk mengetahui bagaimana atau sejauh mana pengaruh eksipien, pengaruh bahan tambahan terhadap ketersediaan hayati. Kemudian juga untuk mengetahui faktor-faktor pasien yang dapat mempengaruhi ketersediaan hayati. Demikian juga untuk mengetahui kemungkinan adanya interaksi dengan obat lain, ya, bagaimana pengaruhnya terhadap efisiensi absorpsi. Ya, interaksi bisa terjadi antara suatu senyawa obat dengan senyawa obat yang lainnya, dan juga bisa terjadi antara suatu senyawa obat dengan bahan tambahan yang digunakan. Dan juga kajian ketersediaan hayati ini ya penting di dalam pengawasan mutu obat-obat yang diproduksi pada tahap awal obat dipasarkan. Jadi untuk mengetahui bagaimana pengaruh proses produksi, pengaruh penyimpanan, dan pengaruh stabilitas senyawa obat terhadap absorpsi obat. Jadi secara singkatnya,
tujuan kajian ketersediaan hayati ini sangat bermanfaat di dalam pengawasan mutu sediaan yang diproduksi. Kemudian tahap awal pengembangan suatu obat, suatu bentuk sediaan obat yang sesuai dalam formulasi suatu senyawa obat baru. Jadi obat yang baru ditemukan yang dapat memberikan efek terapi dan aman. Kemudian kajian ketersediaan hayati merupakan tahap awal dalam kajian obat-obat yang akan diproduksi setelah obat ditemukan dapat memberikan efek farmakologi dan aman pada tahap penelitian penemuan obat baru sebelumnya. Ketersediaan hayati absolut. Ketersediaan hayati absolut ini merupakan perbandingan antara obat-obat yang diberikan dengan melalui oral atau ekstravaskular ya dibandingkan dengan penggunaan secara intravena. Ya, jadi ini dilakukan untuk mengetahui karakter absorpsi obat dari obat sediaan yang diberikan secara ekstravaskular. Jadi kita bandingkan antara obat-obat yang diberikan secara ekstravaskular dibandingkan dengan intravena. Nah, itulah ketersediaan hayati absolut. Bagaimana menghitung ketersediaan hayati absolut itu? Yaitu dengan membandingkan AUC, area under the curve, pemberian oral atau luas di bawah kurva pemberian oral dikali dengan dosis pemberian intravena dibagi dengan AUC intravena dikali dengan dosis oral. Dan biasanya dosis yang diberikan itu sama ya. Jadi dengan demikian bisa kita sederhanakan menjadi AUC oral per AUC intravena kali 100%. Ketersediaan hayati relatif. Ya. Ketersediaan hayati relatif ini dengan membandingkan ketersediaan hayati obat yang diberikan secara oral dibandingkan dengan pemberian obat juga melalui pemberian oral dengan membandingkan terhadap sediaan standar. Ya. Kajian ketersediaan hayati relatif ini ditujukan untuk mengetahui karakter absorpsi obat dari bentuk sediaan. Jadi obat-obat yang kita bandingkan adalah obat-obat sesama ekstravaskular untuk bahan aktif obat yang sama. Ya. Bagaimana menghitung ketersediaan hayati relatif itu? Ya, AUC obat yang diuji dibagi dengan dosis, AUC obat yang diuji dikali dengan dosis sediaan standar dibagi dengan AUC sediaan standar dikali dengan dosis sediaan uji. Nah, biasanya dosisnya ini diberikan dalam dosis yang sama. Nah, kalau dosis yang sama berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi AUC sediaan uji dibagi dengan AUC sediaan standar dikali dengan 100%. Ya. Sekali lagi, AUC sediaan uji dibagi dengan AUC sediaan standar dikali dengan 100%. Ya. Kajian farmakogenetik. Ya. Jadi untuk menentukan ketersediaan hayati obat itu bisa kita menggunakan kadar obat di dalam darah per waktu. Jadi ini diplot di kertas semilok. Nanti akan kita dapatkan
kurva, profil, area under the curve. Ya, jadi begini, obat yang akan kita uji itu diberikan misalnya secara oral, setelah ditelan, kemudian pada rentang waktu tertentu darahnya diambil, dan kadar obat ditentukan, ya tentu saja setelah diekstraksi dan diukur kadarnya, kemudian diplot versus waktu pada kertas semilog, maka kita akan mendapatkan luas di bawah kurva AUC. Ya. Di samping dengan menggunakan data plasma, kita juga dapat menggunakan data urin. Jadi maksudnya begini, setelah obat diberikan per oral, misalnya, kemudian urin subjeknya ditampung, pada waktu tertentu dikumpulkan, ya, dan kadarnya diukur, kemudian diplot pada kertas semilog. Ya. Kadar obat di dalam darah dengan kadar obat di dalam urin ini proporsional. Maksudnya begini, kalau kadar obat di dalam darah tinggi, di urin juga tinggi. Kalau kadar obat di dalam darah turun, di dalam urin juga turun. Nah, itu proporsional dengan kadar obat di dalam darah. Jadi dengan demikian, kadar obat di dalam urin bisa kita jadikan juga sebagai data untuk menghitung ketersediaan hayati obat. Kemudian parameter farmakokinetik utama itu adalah konsentrasi obat maksimum di dalam darah, kemudian kecepatan obat mencapai konsentrasi maksimum tadi atau Tmax, ya. Waktu untuk mencapai Cmax itu adalah Tmax. Kemudian parameter ketiga adalah area under the curve, AUC, luas di bawah kurva. Kajian farmakokinetik, ya, seharusnya, ya idealnya itu dilakukan terhadap pasien yang akan diberikan obat. Ya, tentu saja ini tidak mungkin dilakukan, maka ketersediaan hayati dilakukan terhadap subjek atau manusia sehat, ya. Nah, sebelum kajian farmakokinetik terhadap manusia sehat ini, tentu saja sebelumnya sudah dilakukan kajian ketersediaan hayati pada hewan coba. Nah, ini untuk obat-obat atau senyawa obat yang baru ditemukan, yang sudah terbukti berkhasiat. Pasien sebagai subjek kajian farmakokinetik itu memang memberikan keuntungan. Karena apa? Karena sesuai untuk penyakit yang diderita pasien. Tetapi kajian ini memang hampir tidak mungkin dilakukan, ya. Dan untuk itu kajian farmakokinetik dilakukan terhadap subjek atau manusia sehat. Ya, walaupun idealnya sebetulnya untuk pasien. Kemudian kalau pasien diberikan sebagai subjek, kalau pasien digunakan sebagai subjek dalam pengkajian farmakokinetik, sebetulnya memang akan menggambarkan efektivitas terapi obat yang lebih baik. Ya. Kemudian profil absorpsi obat dapat dievaluasi. Nah, jadi idealnya memang kajian farmakokinetik dilakukan pada pasien, tetapi pada umumnya ini tidak dilakukan. Yang sering dilakukan adalah pada manusia sehat. Dan ingat ya,
sebelum dilakukan kajian farmakokinetik pada manusia sehat telah dilakukan terhadap hewan. Demikianlah kuliah bioavailability atau ketersediaan pada bagian pertama yang nanti akan kita lanjutkan dengan bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.